putusnya? Ya pacaran Bubarannya lah gitu. bubarnya gitu. Paling cepat berapa lama? Paling lama berapa lama? Paling cepet 2 hari kayaknya. Wah, Udah putus. 2 hari udah putus. wah, bener itu Paling lama PHP. paling lama. Kalau dari pandangan Bang Age, oh begini gitu, ta'aruf itu apa yang dari sudut pandang Bang Age lihat nih? Ribet kah atau wah kayaknya asik nih gitu, dikenalin, lihat-lihat, baca, misalkan sipin itu keren. Skip nggak taunya cuma ngeliatin doang Bang. Di skip doang fotonya, cuma mau ngeliat doang gitu. Kira-kira Bang Age gimana itu? Datang masih pacaran nih kan gitu tuh. Gimana tuh? Ya, pentingnya kalau jadi penerima tamu harus bisa mengarahkan mana tamu laki-laki dan mana tamu perempuan. Dan ini bagian dari edukasi ya, bahwasanya di dalam Islam itu diatur loh, gitu kan. Bahkan nikah itu diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita di podcast Nongki, nongkrong kenal Islam. Ya, sebelumnya kita kan pernah nih syuting dilakuin. Sekarang kita nih ada di Al-Fatih, Musola Al-Fatih 1453 Islamic Center yang ada di Jalan Jimbaran deket Daan Mogot lah, Daan Mogot Mall. Nah, di sini banyak juga nih kegiatan-kegiatannya. Ada yang dari bapak-bapak, ibu-ibu, terus ada anak muda lah, ada kegiatannya juga macam-macam dari yang pagi, bapak-bapak, ada yang malam. Nah, di sini kita mau coba bahas apa nih kira-kira? Pertama kita kenalan dulu nih bersama saya ya, Bang Faisal. Di tengah nih ada Bang Age, di ujung ada Bang Lodi. Sapadi. Gimana nih kabarnya semuanya nih? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kita mulai aja. Oh iya, satu lagi nih, jangan lupa. Saya lupa nih. Apa tuh? Kita sapa nih penonton-penonton yang ada di rumah. Terutama penonton ini dari Bang Lodi kemarin. Dari Aceh yang komen. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, selamat ya. Selamat. Apa kabar semuanya? Ya, kali ini kita mau angkat tentang pacaran itu haram, tapi nikah itu adalah yang halal. Nah, dulu nih kalau masa-masa muda nih, Asik. saya ke Masa mudanya siapa nih? Bang Age dulu deh. Kita ke Bang Age dulu nih. Kira-kira Bang Age nih dulu pacaran itu karena apa nih? Ngelihat teman, terus apa trigger pemicunya? Oh, gua kesaingan atau gimana nih? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan temen kan, temen pada pacaran. Kayaknya apa yang ngerasain kayak apa sih pacaran? Kira-kira di umur berapa atau kelas berapa tuh? SMP kayaknya. Wih, SMP udah pacaran. SMP gitu. Ya Allah. Kalau nggak pacaran nggak keren gitu ya? Kayaknya sih gitu dulu ya. Terus kira-kira nih medianya apa nih dulu nih? PDKT-nya lewat apa nih? Apa? Zaman dulu SMP. nggak ada handphone. Oh, Nggak ada belum ada handphone. handphone. Nggak Pakai jadul surat. banget kayaknya. Iya, kita nggak punya Pager udah ada. handphone. Pakai surat dong. Surat kayaknya. Surat menyurat. Lemparan kan pakai kertas. Lemparan. Tadi kan teman sekelas kan, lemparan pakai tas gitu. Pacarnya dilempar gitu. Sambit mah. Masya Allah. Nah, kayak gini nih, Bang Lodi nih. Saya juga dulu pernah pacaran. Iya. Kira-kira Pak Lodi juga pernah kali nih pacaran? Alhamdulillah sih pernah. Pernah muda ya Pak. Nah, kayak anak muda ini kan berarti kayaknya nggak asing atau nggak apa sih namanya, nggak srek gitu kalau nggak pacaran. Wih, Nggak kayaknya keren. nggak keren. Iya. Tuh kalau menurut pandangan Bang Lodi gimana tuh? Ya kalau kita lihat zaman sekarang ya, kalau anak-anak yang usia remaja itu kalau nggak punya pacar, Nggak laku. kesannya nggak laku gitu kan, nggak keren, nggak laku ya kan. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi buruknya itu pacaran lebih banyak
mudorotnya daripada manfaatnya ya kan. Oh iya. Di situ, Berduaan. berduaan. Oh, Ya sedangkan kan kalau sudah berdua-duaan yang Ketiganya ketiga setan. itu setan ya kan. Tiga. Berarti kita Kita yang berdua setannya. nih. Berarti ada setan nih di dalam. Nah, ini Nah, bahayanya itu di situ, Bang Oh. Faisal. Dulu ngedate-nya nih gimana nih? Ada couple-an, maksudnya Bang Age punya teman Bang Age terus pergi berempat gitu jadinya apa? Double lebih- date gitu Ya, double Yoi. date. Wah, ini istilahnya keren banget. Katanya zaman dulu yang nggak ada sosmed tapi double date gitu. Aduh. Itu Oh, curigaan gitu. Sekarang masih nih. itu double date atau single date gitu ya bahasanya lah. Ini penonton-penonton juga udah pada pacaran semua nih. Nah itu kira-kira kan pasti tuh ada aktivitas-aktivitas modus-modusnya dulu gimana sih tuh Bang Age? Apa? Dulu maksudnya mau PDKT Asik. modusnya PDKT. gua mau misalkan nih belajar kelompok modus gitu kan. Kalau Bang Age dulu modusnya begini, yang saya tahu ya. Begitu ada yang main layangan, kayaknya enak nih layangnya kita tarik berdua. Nah, begitu triknya itu. Tertakutnya Keren dia. ke ini lagi episode yang layangan putus. Berarti main kejar-kejaran berdua tuh. Coba gimana tuh cara modusnya? Kan cara Modusnya pasti palingan ada lah. karena zaman sekolah Cara kan, pendekatannya zaman gimana? SMP ya paling modusnya kayak minjem apa catatan gitu kan, nggak nyatet nih gitu. Oh iya modus tuh ya. Iya, nanti di bukunya ditulis-tulis Di buku. apa gitu. Ntar pas dikembaliin Iya. ada tulisan lagi Di- catatan. iya. Biasa. Ditaruh di tengah-tengah buku. Catatan kematian. Nah kira-kira waktu itu paling lama atau paling sebentar nih? Apa? Berapa lama nih usia Pacarannya. pernikahan, pacarannya? Putusnya Ya pacaran. Bubarannya lah gitu. Bubarnya gitu. Paling cepat berapa lama? Heeh. Paling lama berapa lama? paling cepet 2 hari kayaknya. Wah, Udah putus. 2 hari udah putus. wah, bener itu Paling lama PHP. paling lama. Paling lama berapa ya? Kayaknya setahun ada. Setahun. Nah, Itu paling lama ya? Pas naik kelas udah. Ada enggak yang Udahan. paling Terus ganti lagi. Iya, biasanya gitu. Beda, bener. Ya, beda play- teman ah, kelas play- ada. Aduh. enggak cukup luar- satu. Iya, luar biasa. Jadi di setiap sudut ada. Tiap sudut, setiap kelas, setiap naik kelas. Aduh. Nah, Tiap naik kelas kira-kira beda nih gitu. kalau di nih kayak kita nih kan pernah muda, saya juga dulu pernah pacaran juga. Kan itu pacaran haram tuh ya. Iya. Itu supaya buat saat ini nih buat ya anak kita lah terutama ya, supaya kita mencegah atau menanamkan kepada diri anak-anak tuh pacaran tuh nggak boleh nak gitu. Tuh gimana tuh trik-triknya lah, tips-tipsnya nih dari Pak Laudi nih kira-kira. Ya kita tanamkan dulu pendidikan dini ya. Hmm. Kita kenalin bagaimana sih pacaran dan apa sih bahaya-bahaya pacaran itu seperti apa gitu kan. Yang kita tahu saat ini kan bohong sekali ya kalau orang pacaran nggak ngapa-ngapain ya. Bohong. Bohong. Karena namanya sudah berdua-duaan itu kalau nggak ya paling Ini pegangan tangan gitu. ya itu paling ringan, paling kecil. Remeh ya ini. Paling kecil. Mungkin banyak aktivitas-aktivitas yang lebih daripada itu gitu kan. Ada yang berciuman, bahkan ada yang sampai kebablasan. Nah, dari sini kan pihak yang paling dirugikan siapa gitu? Wanita. Wanita. Ya. Disinilah kita harus tahu bahwasanya harga diri atau kehormatan wanita itu sangat di dalam Islam itu sangat dimuliakan gitu. Wanita itu dimuliakan. Makanya nggak bisa kita anggap wanita itu kayak buah mangga ya. Kalau mau dibeli dicicipin dulu ya kan. Nah, nggak bisa seperti itu. Nah, di dalam Islam itu sangat dimuliakan. Nah, ini pentingnya untuk anak-anak kita agar tidak terjerumus di dalam pacaran gitu ya. Pergaulan bebas gitu ya. Pergaulan bebas. Kita harus waspadai, pantau terus anak kita, baik kita lihat siapa teman-temannya ya kan, lingkungannya seperti apa, dengan siapa dia bergaul. Nah, itu penting juga pendidikan dini ya, kita jelaskan bahayanya pacaran seperti apa dan di dalam Islam itu dosa-dosa seperti apa, pacaran itu seperti apa itu nanti supaya anak-anak kita bisa terjaga dan terhindar itu seperti itu. Gitu ya. Nah, masalah tadi apa tuh
hamil duluan tuh ya, Oh, kecelakaan iya. misalkan. Kecelakaan. Nah, pergaulan bebas. iya pergaulan bebas. Itu udah banyak terjadi ya kan? Iya, nah menurut Bang Age nih, pada di masa itu pernah nggak melihat teman, terus perasaan, misal gue lagi pacaran nih, Bang Age nih, gue masih pacaran nih, aduh si Anu bunting duluan tuh, terus ada ketakutan apa tetap lanjut tuh pacarannya tuh waktu itu? Waktu itu mah nggak, pacarannya tuh nggak se ekstrim sekarang ya. Oh. Maksudnya nggak sampai kebablasan kayak gitu, Pak. Oh iya iya. Palingan kita paling banter kan cuman ya jalan berdua apa ya gitu kan, pegang tangan, kayak nggak ada kepikiran tuh kayak Pegangan masalah. tangannya aja udah mesra banget gitu ya. Iya, Seneng kayaknya banget. udah prestasi tertinggi gitu pegangan tangan gitu. Pegangan tangan tapi nggak nyampe tremor kan begitu ya? Paling gemeteran dikit. Tapi kalau model Bang Age ini kayaknya nggak cukup kalau pegangan tangan doang kayaknya. Ya kan saat itu kan. Kan ini ngomongin saat itu kan. Oh gitu. Oh ya teman-teman, satu lagi nih, kita sekarang berada di Musola Al-Fatih Al-Fatih 1453 Islamic Center. Di sini ada kegiatannya, kalau Sabtu pagi ada kajian nih MT 1453. Itu juga berbarengan tuh sama ibu-ibu, namanya MT Anissa. Nah, nanti nih bisa cocok nih dari bapak-bapak, ibu-ibu turun ke anak-anak, yung ngaji muda, terus yung ngaji Jakbar tuh remajanya, sama MDS tuh Madrasah Salihat tuh. Nah, dari remaja bisa jadi ke bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa tuh ntar. Siap. Dari remaja ke bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau Nah. punya adik-adik, punya Itu- anak-anak, itu boleh maksudnya dibawa apa sini. tuh? Ya maksudnya yang tadinya remaja jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa. Bisa. Gitu. Yang Nah. punya anak, punya adik, boleh dibawa ke Al-Fatih. Nah, tuh yang anak-anak ada programnya namanya RKA. Bisa di sini segera lah pokoknya. Biar kita itu dibentengi ya, kalau dia Betul, betul. sekalian apa namanya mengedukasi anak-anak kita tadi yang barusan disampaikan Supaya oleh Pak anak-anak kita Ledi. nggak terjerumus. Banyak ya Nah. guru-guru yang kompeten ya. Banyak di sini, masya Allah. Nah, berarti di situ kan udah kita lihat tuh pacaran itu haram. Berarti kita harus alihkan nih. Kan di Islam tuh ada yang namanya ta'aruf ya. Betul. Nah, bagaimana nih pandangan waktu itu Bang Age melihat, oh rupanya ada kok Islam ta'aruf, bukan pacaran. Itu penasaran apa cuman udah di skip aja? Enggak, apa gimana tuh coba? Sepengetahuan Bang Age aja. Apa tuh? Tentang taruh. Nah, Tentang ta'aruf. yang Bang Age ketahui tentang ta'aruf itu apa? Tuh, jujur Pak, kalau waktu nikah aja saya nggak pakai proses taruh Pak. Sama Bang Age, Iya. saya juga nggak pakai ta'aruf. Iya, jadi kalau misalnya pas sudah mulai ngaji kan kita dikenalin nih proses yang apa yang benernya tuh, kalau kita suka melawan jenis tuh gimana gitu kan, yang dilarang sama yang bolehnya tuh gimana gitu kan. Jadi ya emang Islam itu kan melarang kan, mendekati zina aja dilarang kan. Nah, terutama kan pacaran itu aktivitasnya kan mendekati zina gitu kan. Jadi dialihkannya kalau emang suka ya ada prosesnya yang benernya gitu. Oh gitu. Berarti kan, tapi kan kadang pandangan orang gini nih Pak Lodi nih. Ta'aruf itu kan asing tuh ya, Iya. bagi mereka tuh yang umum lah. Apalagi tadi kan udah ngaji alhamdulillahnya ya. Iya, Jadi alhamdulillah tahulah udah spill-spill. Nah, masalahnya kita nih kalau berhadapan yang belum ngaji atau yang umum lah atau yang awam gitu ya. Ini sekalian buat edukasi nih buat teman-teman. Teman-teman yang Iya. ada di sini ya. Mm-mm. Apa atau mungkin penonton juga nih, ada yang mau ta'aruf lagi katanya. Oh gitu. Boleh, boleh. Tinggal kirim CV ya kan. Oh iya sudah. Nah kira-kira gimana nih kita untuk menyampaikannya ta'aruf kepada Bang Age ya? Hah? Oh pada ini anak-anak kita dah. Iya, saya kan kepo juga nih taruh tuh gimana sih prosesnya, apa sih? Katanya udah ngaji, berarti udah tahu ya. saya kan belum tahu detailnya gitu. Kalau saya kan Tolong proses- mencerahkannya, Ted. kalau kalau saya dulu kan memang prosesnya memang nggak taruh ya, karena belum ngaji juga. Saya juga nggak ngaji waktu Saya itu. tahu taruh itu ya setelah ngaji baru tahu. Ternyata banyak hal-hal positif di situ ya kan, dari perkenalan, didampingi, karena tidak ada yang namanya berkholwat di berdua-duaan. Karena kalau pacaran kan berdua-duaan ya kan, itu banyak aktivitas maksiat tuh kalau sudah berduaan. Iya. Nah, pasti tuh. sedangkan di ta'aruf ini kan kita dijaga nih, ada yang mendampingi kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Nah, ini
melindungi wanita, menjaga kehormatan wanita juga, ya kan, juga menjaga kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam maksiat tadi gitu kan. Inilah keuntungan ta'aruf, berbeda dengan pacaran yang aktivitasnya memang banyak berkhawat, berdua-duaan, dan aktivitas di dalamnya itu banyak maksiat. Ya namanya orang pacaran bohong kalau tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya di dalam Islam gitu kan. Bahkan banyak terjadi hamil di luar nikah itu gara-gara pacaran. Nah ini kan pihak perempuan itu sangat dirugikan gitu. Sedangkan perempuan itu di dalam Islam dimuliakan. Nah makanya itulah perlunya kita edukasi bagaimana ta'aruf. Kita kasih tahu tuh ta'aruf seperti apa dan untungnya buat kita itu apa gitu kan. Dan bahayanya pacaran seperti apa, kenapa harus ta'aruf gitu kan. Nah di situ tujuan ta'aruf itu untuk menjaga hal-hal yang dilarang di dalam Islam terjadi. Seperti itu. Berarti ta'aruf itu lebih terarah ya, Ya. lebih jelas, lebih terarah, ada visi, ada misinya gitu. Sedangkan kan pacaran ya bleng sono, leha sini. Tuh, Kalau lebih misalkan nih, banyak aktivitas zina di iya situ. nggak taunya setahun 2 tahun lah, lama-lama 5 tahun Nah. masih pacaran juga. Dan orang yang pacaran itu kebanyakan nih, nanti nikahnya bukan orang yang dipacari. Nah, Jagain jodoh Yang orang ya terjadi kan? itu. oh saya dapat istilahnya nih. Jagain jodoh orang. Ah, itu nih, ya benar, berarti itu bukan istilah umum lagi ya, itu jagain Ini jodoh pengalaman orang. Bang Age. Jagain jodoh orang. Iya, kita coba dah berapa kali nih ya, mungkin penonton juga pernah pacaran, berapa kali pacaran yang dinikahi belum tentu orang yang kita pacari gitu kan. Iya. Tuh. Wah, Nah seperti itu. luar biasa. Tapi Bang Age melihat nggak pernah dulu ada teman atau tetangga nih melihat ta'aruf dari pandangan Bang Age, oh begini gitu ta'aruf itu apa yang dari sudut pandang Bang Age lihat nih, ribet kah atau wah kayaknya asik nih gitu, dikenalin, lihat-lihat, baca, misalkan sipin itu keren, skip nggak taunya cuma ngeliatin doang Bang. Di skip doang fotonya, cuman mau ngeliat doang gitu. Kira-kira agak gimana itu? Aduh. Bang Age dulu taruh nggak? Enggak. Enggak. Enggak proses taruh. Jadi Langsung kitbah ya. kalau proses taruh itu masih Tapi nggak pacaran juga ya nggak? Hah? Sama istri nih? oh sama istri. Hmm. Sama istri. Nggak pacaran? Enggak. Langsung kitbah? Eh, Nggak taruh kan ya? enggak taruh. Pokoknya intinya enggak taruh. Nggak taruh tapi emang kitbah itu maksudnya. Karena nggak kenapa? lama. Karena Iya. sama istri kan saat itu Kitbah kan juga diperbolehkan Oh, gitu. iya, iya. Langsung kitbah boleh. Oh. Misalin Bang Age ngeliat nih wanita, kayaknya ini cocok jadi ibu anak-anak saya nih gitu. Oh, Mas. Nah gitu kan. Nah ini Nah akhirnya minta tolong sama Bang Faisal untuk Ah. disampaikan ke Sampaikan. perempuannya gitu kan. Itu nggak apa-apa. Jadi nggak perlu proses taruh, langsung kitbah juga nggak apa-apa. Kan nggak ada aktivitas maksiat di dalamnya. karena kan kalau yang saya tahu ya, yang saya pahami taruh itu kan artinya pengenalan ya. Iya. Pengenalan gitu. pacaran juga kenalan. Dalinya kan itu kan. Oh, ya. kalinya gitu. Ya lanjut. Jadi karena waktu sama istri, karena udah teman kerja, jadi udah kenal. Oh istri teman kerja. Oh berarti udah dipantau-pantau nih ya kan? Tapi nggak pacaran ya? Dipantau gitu. Pantau deketin langsung jadi. Maksudnya berarti ada perubahannya gitu Bang Lodi dari yang Iya. dulu. Nah dari apa namanya cerita dari Bang Age nih saya tangkap nih 11-12 nih sama saya sebenarnya. Oh gitu. Saya juga ya kan dulu pernah pacaran, cuman lebih lama saya 3 tahun saya Oh pernah Pacarannya. setia ya? pacarannya. Ya kalau yang paling dekatnya paling 10 harian. Tapi jadi kan. Enggak. Oh, enggak. Jadi itu tadi dia apa slogan itu masih membekas itu jagain jodoh orang. Nah, tapi di situ ya kita bisa ambil nih, kita tangkap lah. Jadi misalkan ada pemahaman ta'aruf, terus nggak lewat proses ta'aruf tapi nikah. Nah itu yang saya lihat atau pandangan saya itu karena kita nggak ada wadahnya nih atau belum ketemu wadahnya Iya, iya, gitu. belum Kalau tahu di ya. saya juga begitu ketemu istri itu ya nggak pacaran karena udah ada nih maklumatnya nih, wah pacaran itu haram nih gini. Makanya saya pertamanya saya mau langsung nikahin yang pacar saya waktu itu ya.
Qadarullohnya. Tapi belum tahu ta'aruf, Belum tahu ta'aruf. Makanya nih teman-teman nih, di sini ada wadahnya nih, yaitu di Nongki. Tuh Bang Age setiap Sabtu malam di Syam Residen di Tanjung Pura. Itu mungkin nanti yang kita kenalin atau apa namanya teman-teman atau kerabat kita, keluarga kita yang belum tahu ta'aruf atau cara langsung nikah gimana nih. prosesnya Bang seperti Syam apa. tuh yang kemarin di episode sebelumnya tuh ya? Iya, episode berapa ya? 4 kalau nggak salah. Episode itu 4 maksudnya. apa berapa tuh? Iya. Bang Syam Residen. Biar di situ ada wadahnya, di sini juga kegiatan Al-Fatih juga ada wadahnya. Jadi kita nih harus gencar nih. Ada orang yang proses-proses nikah tidak lewat ta'aruf tapi langsung nikah, wah itu keren. Tapi tinggal dipoles dikit nih wadahnya nih. Makanya datang teman-teman ke Nongki, nongkrong kenal Islam setiap Sabtu jam 9 malam di Syam Residen. Nah, berarti kan ada tim pacaran versus tim ta'aruf nih, ya kan? Berarti setelah Kayak main bola ya? Nah itu kan berarti memang harusnya kan menuju ke sana ya, pernikahan gitu kan. Jangan sampai, makanya ada juga nih yang proses ta'aruf kadang apa ya Bang Lodi ya, mungkin kadang pendampingnya atau salah pendampingnya atau gimana itu kan yang disalahin. Misalkan ya ada kasus-kasus juga beberapa itu, misalkan terjadilah misalkan perceraian atau apa gitu, itu melalui proses ta'aruf tuh. iya nanti ada stigmanya ini, wah ini gara-gara ta'aruf nih. Nah itu gimana nih untuk memahamkan teman-teman nih yang ada di rumah nih supaya kita menangkal nih gitu. Ya, ta'aruf sendiri ya sebetulnya kan untuk mengetahui ya dari dua belah pihak, untuk mengetahui masing-masing Iya. seperti apa. Nah, pentingnya keterbukaan di dalam ta'aruf itu menanyakan hal-hal yang bahkan yang sensitif pun, misalnya kita pengen tahu wajahnya seperti apa, punya telinga atau enggak. Oh. Tapi bukan berarti kalau orang pakai kerudung nanti buka kerudungnya ya. Jangan Bang Age, nggak boleh. Itu bisa kita tanyakan ke orang tuanya atau pendampingnya gitu kan, dengan siapa dia mendampingi gitu kan. Nah bisa kita tanyakan ke mereka, kekurangannya apa gitu harus kita tanya, punya riwayat penyakit apa harus kita tanya, segala sesuatu hal-hal apapun harus kita tanyakan supaya nanti pada waktu kita sudah memilih fix dia menjadi pasangan kita, tidak kecewa lagi kita gitu kan. Begitu juga perempuan juga menanyakan apa yang kekurangan dari laki-lakinya, langsung apapun yang ada itu harus ditanyakan pokoknya. Jadi nggak boleh gengsi tuh ya? Nggak usah. Namanya pengenalan, semuanya harus berjalan, harus tahu sama tahu gitu. Masing-masing pekerjaannya apa, orang tuanya siapa, tinggal di mana, Kebiasaannya ya kan? gitu ya. Kebiasaannya apa gitu kan, itu harus ditanyakan. Karena nggak udah ta'aruf itu dibatasi, enggak, ta'aruf itu bebas. Tujuannya supaya kita mengetahui masing-masing kekurangan dan kelebihannya apa gitu kan. Makanya supaya tidak terjadi, meminimalis ya perceraian itu ya, kita harus saling terbuka di situ. Oh iya, berarti bukan karena ta'arufnya ya, mungkin karena ketidakterbukaannya Nah, itu. bisa Dan jadi. juga apa namanya, yang pacaran juga nggak ada juga yang cerai kan gitu ya Pak Lodi ya? Banyak, apalagi pacaran, yang ta'aruf aja bisa cerai, apalagi yang pacaran ya. Jadi di sini teman-teman mungkin lebih dititik beratkan ke prosesnya. Prosesnya. Yang lebih kalau ta'aruf itu kan ya insya Allah diridhoi ya, dan berpahala juga, tidak ada kholwat, tidak ada ikhtilat. Dan ta'aruf itu Bang Faisal nggak mesti jadi. Kalau memang kita merasa nggak cocok, ya nggak jadi, nggak apa-apa, kita cari lagi. Oh, berarti nggak boleh baper juga dan nggak boleh apa namanya PHP. PHP, pemberi harapan palsu. Aduh. Tapi gini Pak Lodi, untuk ta'aruf itu ada batasnya gak sih prosesnya? Misalkan kita udah ngeliat CV nih, kayak Bang Age ini udah ngeliat CV. Iya. Terus contohnya udah dilihat, udah datang, terus kapan nih proses, ada batas waktunya nggak kira-kira buat lanjut ke proses khitbah kan berarti gitu kan? Iya, proses khitbah. Nah, sebetulnya tidak ada batasan ya kan. Ketika kita sudah merasa cocok dan cepat pun nggak masalah gitu kan. Tapi kalau kita masih ingin tahu, ingin mencari lagi lebih dalam seperti apa sih calon kita gitu kan, ingin meneliti, melihat aktivitasnya, ya berjalan terus walaupun agak lama nggak masalah gitu kan. Jadi nggak dibatasi dengan waktu gitu kan. Oh gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah kita nih di dalam jenjang pernikahan nih kan berarti orang yang melalui proses ta'aruf berarti untuk dalam prosesi apa namanya
resepsi gitu ya, kan diatur juga tuh. Beda mungkin di orang umum. Iya, betul. Kalau dulu saya nikahnya masih ada dangdutan nih. Nah. Kalau dulu gimana nih kalau Bang Age? Kalau Untuk dulu- resepsinya? Kalau dulu saya Ya. dulu saya nikah itu udah nikah. di istisol. Wah. Udah di istisol. Masya Allah, Karena luar biasa. waktu nikah saya udah luar haji. biasa nih. Teman-teman boleh contoh ini ya. Bang Age. Ilmunya udah- Jadi udah dikasih pembatas antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya apa tadi? Istisol. Istisol tuh istilahnya, dibatas. Nah, gitu. Berarti nggak ada dangdutan nih ya? Waduh. Ya, kalau udah dikasih batasan otomatis dangdutan juga Tadi di nggak ada. belakangnya ada gitu. Pengennya ngundang Maher Zain oke. Masya Allah. Oh, berarti itu udah ada batasannya gitu ya. Oh, luar biasa. Berarti kalau di dalam sudut pandang Islam nih, orang yang kayak gitu tuh gimana tuh harusnya itu ngasih tahu? Yang mana nih? Yang Atau mungkin nih kayak Ada tadi nih, dangdutan. Bang Age nih, misalnya yang udah Tunggal. dibatas ini, cuk datang. Lah, kok gue dipisah gitu ya? kaget. Yang datang masih pacaran nih kan gitu tuh. Gimana tuh? Ya, pentingnya kalau jadi penerima tamu harus bisa mengarahkan mana tamu laki-laki dan mana tamu perempuan. Dan ini bagian dari edukasi ya, bahwasanya di dalam Islam itu diatur loh, gitu kan. Masya Bahkan Allah. nikah itu diatur cara isinya seperti apa gitu kan. Jadi bagian dari edukasi ini ya, contoh dari Bang Age ini edukasi buat teman-teman semua nih nanti kedepannya kita bisa contoh apa yang dilakukan oleh Bang Age gitu kan. Masya Allah. Mungkin bisa dicontoh nanti buat yang berikutnya. Iya. Kan sudah ada maklumat, sudah dipraktekin Iya. kan itu ya. Buat teman-teman maksudnya yang ada di Iya. rumah nih. Jangan pacaran itu haram lewat jalur ta'aruf, kemudian nikah itu yang halal. Nikah itu. Nikah. Anikau sunnati kata Rasulullah. Nikah itu sunnahku. Nah, Masya Allah. luar biasa dapat pahala itu. Berarti yang nggak mau nikah nggak ikuti sunnah Rasulullah. Bukan. Bukan nggak mau nikah, ini saya lurusin, belum menemukan. Gitu. Belum menemukan Ya. jodohnya. Jadi seperti itu ya. Berarti waktu itu prosesnya udah nggak pacaran, Nggak udah pacaran. dipisah. Tapi itu untuk orang tua atau untuk saudara gimana tuh? Maksudnya ada- Kaget nggak gitu kan? Kaget nggak? Kaget sih pasti kaget ya, apalagi yang mungkin belum ngaji atau Iya. apa gitu kan. Atau ngajinya cuman ya umum aja gitu kan. Pasti ada pertanyaan, kok dipisah, kok begini gitu kan. Enggak. Mungkin waktu itu kalau Bang Age ngundang saya juga saya kaget gitu. Karena saya belum tahu juga gitu kan. Itu untuk mendamaikan kedua belah pihak gimana tuh, Bang Agi? Iya, Tipsnya cara dikasih buat menjelaskannya. teman-teman nih. Cara menjelaskannya bagaimana Ah, tuh ke iya. Ini Pak, orang ini yang Pak, belum gitu. tahu gitu kan. Ya paling kita jelasin kan kalau misalnya dalam Islam tuh emang yang syarinya tuh begini. Jadi nggak boleh ada bercampur baur istilah gitu kan. Sekarang kalau campur baur nanti saya yang lihat-lihatan ya. Waduh, ada yang cakep nih gitu kan. Berarti Jadi bisa saling ini kan pantau. Bisa cilok juga ya, mungkin teman lama datang ketemu ya jadi cilok ya. oh ya ini yang ketemu ini kan si Bang Age nih, jadi Ah. gitu ya. Tapi ya itu ya kalau dia namanya jodoh berarti emang sangat dimudahkan gitu kan. Iya, betul. Dengan penjelasan yang Bang Age utarakan kepada kedua belah pihak, kemudian dimudahkan. Nah, jadi bagi teman-teman tuh yang mau menikah, jangan takut, jangan takut, pokoknya terus dikejar gitu kan, meskipun ada dimanapun gitu. Oh, yang ada untuk penonton yang Aceh sekali lagi. Halo, selamat kabar gimana? Gitu, Bang Age dikejar. Oh, berarti di sini penonton kita ada yang dari Aceh nih. Ada Pak Lodi. Masya Saya juga Allah. kaget tuh yang dari komen. Masya Allah, podcast Nongki luar biasa, sudah mancanegara Berarti ini. saya ketinggalan ya. Ini masih ada editannya di sini. Nah, itu berarti kan kita harus harus paham bahwa sekali lagi untuk anak-anak atau keluarga kita pacaran itu haram karena banyak kan bahayanya, apalagi nanti dihamil duluan ya kan. Yang mana kan kalau nggak salah ya untuk misalkan nih dia terjadi insiden lah, insiden kecil apa insiden besar nih kira-kira kan gitu ya. Besar banget. Besar banget itu kan. Terjadilah kehamilan di luar nikah itu kan bahaya banget kan, nggak bisa dinasabkan ke bapaknya. Nah, Iya, itu betul.
kasihan dari pihak kasihan perempuan, nanti kasihan. ke pihak perempuan, anaknya nanti kan. Nah, kalaupun yang sudah terjadi nih, udah kejadian itu, gimana itu kalau misalnya udah kejadian terus, karena saya ada nih ngelihat salah satu peristiwa si ustadznya itu menyampaikan bahayanya pacaran terus hamil duluan. Nah, tiba-tiba ya dalam tanda kutip jamaah itu nyamperin, Pak Ustadz, saya ternyata pernah gitu. Gimana nih Pak Ustadz? Pernah apa ini? Pernah hamil duluan. Terus gimana nih Pak Ustadz gitu. Sebetulnya nggak boleh langsung dinikahin ya, kalau nggak salah nih teman-teman ya. Iya, Mungkin iya. ada yang tahu. Iya. Jadi nunggu sampai si bayi lahir dulu. Oh, bayi lahir. Nah. Kemudian Cuma kan yang terjadi saat ini kan untuk menutupi aib, gitu kan. Mumpung belum lahir dinikahkan. Nah ini bahayanya, Itu gitu kan. ya. Nah ini buat teman-teman juga yang tahu masalah seperti ini, perlu juga kita beritahu kepada para pelaku-pelaku nikah pada saat hamil tuh. Nah di dalam Islam nggak boleh gitu. Oh. Ya, nanti pernikahannya juga itu bukan yang nggak sah ya, karena ada beberapa perbedaan pendapat Iya, sih iya. ya kalau dia. Makanya kalau teman-teman ada yang tahu boleh diluruskan nanti ya. Nah, itu balik lagi, makanya pentingnya kita ngaji, punya wadah, punya circle yang Iya. soleh Saya di sini juga baru belajar ya kan. yang soleh-soleh kayak Bang Kuatir Age, juga luar salah biasa gitu kan. Sebetulnya kita ini belajarnya sama Bang Age. Iya betul, Masya Allah, ini Harusnya luar ini. biasa ini Karena pengalaman. beliau sendiri udah menjalankan semua Udah menjalankan. aktivitas itu gitu kan. Sedangkan saya aja enggak gitu kan. Betul. Saya ngaji aja baru tahu Saya itu. 1-0 ini sama beliau nih. Masya Allah, luar biasa. Nah, ya alhamdulillah nih kita udah di penghujung nih dari sharing-sharing ini, luar biasa. Terima kasih nih buat waktunya Bang Age, Pak Lodi. Sama. Cuman dari Bang Age nih sedikit buat yang mau disampaikan nih kepada teman-teman kita teman-teman yang kita. di Aceh, bukan, yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia, coba. Menikah lagi nggak Bang Age? Kalau lewat jalur pacaran kan biasanya dari udah spill ya, lebih seringnya kan kita nggak jadi sama yang kita pacarin kan. Iya. Oh, itu slogan. Itu kan sama kayak yang di spill sama yang di komentar tuh kemarin kan, gitu Iya. kan. Jangan jadi pecundang gitu kan, cuma ngasih perhatian tanpa kepastian. Gitu. Tapi kalau di tapi kalau di lewat ta'aruf insya Allah kan ada kepastian Iya, kan. Gitu. karena emang duanya udah siap ya kan, duanya udah siap. Emang udah ke arah sana. udah ada ke sana. Nah saat ini sendiri Bang Age udah siap enggak untuk lanjut ke situ lagi gitu ya? Insya Allah lah ya. Insya Allah. Niat Insya baik Allah. itu kan harus direncanakan dan direalisasikan. Iya. Masya Allah. Niat baik itu Kira-kira harus ada nggak direncanakan calon? dan direalisasikan. Sudah ada belum gitu kan? Insya Allah Gambarannya, kayaknya ya. gambarannya. Kalau belum ada mungkin nanti Belum di sini nih. tahu ini. Ada nomornya nih. Buat di sini nih. Tuker-tuker CV nanti boleh lah. Kira-kira untuk terakhir nih, Pak Lodi, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman nongki nih? Ya, buat teman-teman semua ya kan, di dalam aktivitas-aktivitas pacaran itu kita tahu bahwasanya banyak kemaksiatan ya di dalamnya yang pegangan tangan, ciuman, dan mungkin bahkan lebih dari itu gitu dilakukan. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang memang di dalam Islam dilarang gitu kan. Nah, pentingnya kita belajar, pentingnya kita tahu tentang seperti apa sih Islam mengatur gitu kan. Nah, mari sama-sama kita semua belajar. Nah, setiap malam minggu ada acara nongki nih, nongkrong kenal Islam di Tanjung Pura di rumah Sam Residen. Sam Residen. Nah, nanti ya sama, saya juga belajar di situ ya kan. Saya belum begitu mengerti. Akhirnya Kita saya juga sharing-sharing belajar gitu ya. kan. Iya. Nanti kita sama-sama belajar bareng ya kan di Sam Residen. Mungkin itu aja Bang Faisal. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa nih komen ya, di komen, di like, subscribe juga nih YouTube-nya Nongki. Oke, gitu aja ya semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.